Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mang Udin. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 6 semester 1. Yang akan kita bahas yaitu Wali Songo. Tapi sebelum itu, Bang Udin minta bantuannya kepada saudara-saudara se-Indonesia, setanah air. Nanti kalau sudah selesai menonton, mohon di like, di subscribe ya, supaya channel ini berkembang dan banyak subscribernya. Nanti biar gampang kita bikin. Baik, kita akan mulai ya. Untuk anak-anak bisa disiapkan alat tulisnya. Nanti hal-hal yang penting bisa langsung dicatat. Baik, kita mulai. Islam masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori, ada beberapa sejarah yang berbeda-beda. Pertama, ada yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-13. Terus ada lagi teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Nah, bagaimana kita mempercayai yang mana? Nah, kalau saya pribadi, saya mempercayai bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada awal abad ke-7. Kenapa demikian? Karena banyak ulama-ulama, salah satunya Ustadz Adi Hidayat yang pada ceramahnya berbicara mengenai perkembangan Islam di Indonesia, bahwa Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh orang-orang Arab. Nah, ada juga yang mengatakan Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India yang sudah masuk Islam. Mereka ke Indonesia berdagang dan menyebarkan agama Islam. Tapi ada juga yang bilang langsung bahwa ada utusan-utusan dari Arab yang langsung menyebarkan Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi intinya kita percaya bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Islam awalnya masuk di Indonesia di Samudra Pasai, Aceh. Karena di sana adalah pusat perdagangan, juga ada ibaratnya di situ ada pasar di pinggir lautan, apa namanya ya. Jadi di situ ada sebuah pusat perdagangan lah ya, seperti itu. Pelabuhan ya, ada pelabuhan seperti itu ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia pertama kali di Samudra Pasai di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai itu. Nah, melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu Islam dakwah ke Jawa. Islam masuk ke Jawa itu perkiraan pada abad ke-11. Ditandai dengan ditemukannya makam wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun di Gresik. Jadi Islam pertama itu masuk di Gresik karena ada makam Fatimah binti Maimun, itu yang ditemukan. Nah, siapakah yang menyebarkan Islam di Jawa? Yang menyebarkan Islam di Jawa itu banyak ya ulama. Nah, yang kita bahas di sini adalah Wali Songo. Jadi Islam menyebar atau didakwahkan oleh Wali Songo. Wali Songo yang pertama menyebarkan Islam di Jawa yaitu adalah Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim ya. Jadi Islam di Jawa itu disebarkan oleh Wali Songo yang kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Wali Songo sendiri jumlahnya artinya adalah wali yang jumlahnya 9. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. 9 wali.
Nah, Sunan Gresik ini berasal dari Jampa. Nah, ayahnya Sunan Gresik ini Maulana Malik Ibrahim namanya, nama lainnya. Itu ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubro dari Samarkand, Asia Timur. Nah, setelah beliau dewasa, beliau berdakwah di negeri Champa atau Kamboja. Ada yang bilang Vietnam, ada yang bilang Thailand. Seperti itu ya. Jadi Sunan Gresik itu bukan asli orang Indonesia, tapi beliau adalah putra dari Maulana Jumadil Kubro yang asalnya dari Samarkand. Kemudian beliau berdakwah di Champa, di Kamboja atau di Vietnam atau di Thailand. Nah, setelah berdakwah di situ beliau menikah dengan putri raja. Nah, beliau berdakwah ke Jawa kok bisa? Karena dipanggil oleh salah satu raja Majapahit untuk membimbing masyarakat Majapahit pada zaman itu. Kemudian dia datang mendarat di kota Gresik. Beliau mendarat di kota Gresik di desa Sembalu. Nah, dia di situ mendarat pertama kali di situ dengan rombongannya. Nah, Sunan Gresik mulai berdakwah nih. Cara dakwah beliau pertama adalah mendekati rakyat-rakyat desa dengan cara mengajari cara bercocok tanam, kemudian pengairan sawah, dan beliau juga ahli dalam bidang pengobatan. Jadi beliau juga mengobati orang-orang yang sakit. Akhirnya banyak yang tertarik dan memeluk agama Islam. Dia berdakwah juga dengan membuat atau menciptakan kesenian atau lagu, salah satunya yaitu gundul-gundul pacul, suluk, dan lainnya banyak ya. Nah, setelah itu beliau mendekati para pembesar kerajaan. Setelah para pembesar kerajaan itu masuk Islam, beliau diberikan sebuah tanah kekuasaan di situ di pusatnya. Silahkan kamu berdakwah di daerah sini. Jadi seperti itu. Lalu beliau mendirikan pesantren. Beliau juga dijuluki bapak pesantren yang pertama karena beliaulah yang menciptakan pesantren di Indonesia. Awal mulanya beliau mendirikan pesantren, banyak murid-murid yang berguru pada beliau, dan akhirnya mereka juga ikut berdakwah setelah lulus, setelah selesai berguru kepada beliau. Jadi intinya bapak pesantren di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Sunan Gresik. Nah, beliau wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi ya. Setelah berdakwah kemudian melahirkan murid-murid yang mumpuni berdakwahnya, telah tua beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini anak-anak bahwa Islam masuk ke Indonesia kita sepakati aja pada 7 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang dari India, dari Gujarat, yang mereka sudah masuk Islam dari Arab sana. Kemudian Islam masuk ke Indonesia pertama kali di Samudra Pasai, Aceh. Samudra Pasai Aceh adalah kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Kemudian Islam menyebar sampai ke Pulau Jawa, yang membawa adalah sunan atau wali songo yang jumlahnya 9. Ya, seperti itu. Islam masuk ke Jawa pada abad 11 Masehi dengan ditemukannya makam seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Gresik. Nah, kemudian wali songo yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa adalah Sunan Gresik. Beliau berasal dari Samarkand. Ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubro. Ayahnya bernama Jumadil Kubro. Setelah dewasa beliau berdakwah ke
Champa, Vietnam, Kamboja, itu Thailand seperti itu. Beliau terus meninggal di Gresik kurang lebih pada 1419 Masehi. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.